Hari ini tanggal 10 Januari 2021 telah hadir Dr. Benny Wulur, SH, MHKes, CLA, CLI, CTL, CCL, CPL, CPCLE, ACI ARB, CPT, CH, CHT yang berprofesi sebagai advokat, mediator, ahli hukum kesehatan, ahli hukum pasar modal, auditor hukum, likuidator, kuasa hukum pengadilan pajak, kuasa hukum kepabeanan cukai, pengacara pengadaan, ahli hukum kontrak pengadaan, arbiter, profesional trainer, ahli hukum kepailitan dan PKPU, kurator dan pengurus. Kali ini Dr. Benny Wulur akan menyampaikan segala permasalahan dan jawaban sehubungan dengan dikabulkannya permohonan PKPU terhadap asuransi jiwa Kresna. Maka dengan dikabulkannya permohonan ini timbul permasalahan pro dan kontra sehingga menimbulkan banyak pertanyaan. Bersama Dr. Benny Wulur telah hadir beberapa nasabah yang akan berdiskusi bersama. Untuk itu kami persilakan Dr. Benny Wulur untuk menyampaikan pandangannya apakah putusan PKPU menguntungkan nasabah atau asuransi jiwa Kresna. Baik, pertama-tama saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera kepada semuanya dan semoga kita semua bisa tetap sehat dalam kondisi COVID ini. Jadi kita juga mengharapkan mudah-mudahan kondisi pandemi COVID ini bisa segera berakhir. Dan dalam kondisi seperti ini memang ada suatu permasalahan yang timbul sehingga saya menjadi kuasa hukum dari para nasabah sekaligus sebagai pemohon PKPU, yang mana PKPU tersebut saya lakukan terhadap asuransi jiwa Kresna yang kemudian dikabulkan. Nah, setelah dikabulkannya permohonan PKPU ini tentunya memang terjadi pro dan kontra mengenai apakah ini menguntungkan para nasabah atau menguntungkan justru asuransi jiwa Kresna. Nah, perlu saya sikapi di sini sebenarnya PKPU ini apabila kita melakukan PKPU ini ibarat kita melakukan seperti kalau kita menunjuk pengurus atau kurator ini bisa sebagai boleh dibilang pedang bermata dua. Dia bisa membantu para nasabah atau bisa menguntungkan memang asuransi jiwa Kresna. Yang bagus sebenarnya menguntungkan dua-duanya. Kenapa harusnya menguntungkan dua-duanya? Karena namanya juga dilakukan restruktur dan nantinya kalau di dalam PKPU itu dilakukan suatu perjanjian perdamaian. Tapi memang biasanya yang terjadi kadang-kadang, dan kita tidak boleh menuduh, patut diduga apabila pengurusnya itu ditunjuk oleh debitur maka akan menguntungkan debitur. Apa contohnya pengurus menguntungkan debitur? Bisa aja pengurus itu mengulur-ulur waktu untuk mendaftar, dia bilang itu semuanya mesti hadir, gak bisa melalui internet segala macam dan sebagainya. Kemudian dia juga diduga misalnya melakukan memperlambat segala macam supaya akhirnya si debitur ini ya diduga diuntungkan dengan akhirnya dengan berbagai cara dibujuklah para kreditur ini supaya setuju supaya misalnya ditundanya itu sampai 270 hari. Itu ciri-ciri atau ya patut diduga contoh-contoh misalnya kalau ini untuk menguntungkan PT AJK, tapi pengurus yang diduga dia netral, dia mau melihat mengedepankan kebaikan untuk semua pihak, ya dia malahan akan membantu untuk melihat segala permasalahan dan mencoba membantu menyelesaikan. Kok bisa ini selesai cepat? Kalau bisa dalam PKPU sementara 45 hari pun permasalahan selesai. Nah, menurut kami PKPU yang saya lakukan ini menguntungkan nasabah. Kenapa? Pengurusnya kami yang tunjuk, yang mana tentunya kami berharap bisa netral. Dan pengurus-pengurus inilah yang kami harapkan nantinya juga bisa menjadi jembatan yang bisa membantu nanti para nasabah, ya kan, dengan asuransi jiwa Kresna ketemu solusi yang win-win solution di mana para nasabah terbayar dan ada jaminan dan kepastian hukum. Karena kalau saat ini posisi nasabah sudah lemah, apabila saya dapat kabar bahkan dan ini bisa dicek, ya kan patut diduga sudah ada penandatanganan sekitar 8.000
PKB yang menyatakan polis sudah berakhir. Nah kalau dinyatakannya polis berakhir, artinya apa? Yang berlaku kan perjanjian PKB itu. Maka yang terjadi kan perjanjian utang piutang biasa antara nasabah dengan PT Asuransi Jiwa Kresna. Nah sekarang patut diduga, sekali lagi saya tidak menuduh, kalau PT Asuransi Jiwa Kresna ini sudah bayar satu kali, misal katakanlah 50 juta, dia janjikan lagi akan bayar lagi bulan April, ternyata bulan April nggak bisa dibayar. Nah itu yang upaya hukum yang bisa dilakukan nasabah adalah melakukan gugatan secara perdata, yaitu ke pengadilan negeri, ke pengadilan tinggi. Kemudian kalau ada yang tidak puas, yang menang atau kalah itu ke pengadilan tinggi, kemudian yang nggak puas lagi ke Mahkamah Agung, bisa kasasi, kemudian terakhir memang bisa melakukan PK atau peninjauan kembali. Nah itu makan waktu bisa 2-3 tahun. Nah itu pun tidak ada jaminan karena kita si nasabah-nasabah ini sudah berubah. Jadi jaminan yang tadinya bentuk polis sekarang udah jadi perjanjian kesepakatan bersama berupa perjanjian utang piutang biasa. Apalagi itu dikatakan polis berakhir. Nah disinilah yang saya juga katakan, inilah yang menjadi satu titik di mana nasabah sudah dirugikan, dan tentunya seharusnya PT Asuransi Jiwa Kresna tentu tidak menginginkan PKPU. Karena logikanya untuk apa dia melakukan PKPU kalau dia sudah aman dengan tanda tangan 8.000. Nah kalau sekarang pemegang polis itu 10.000 kan udah tinggal 2.000 lagi dia gerilya. Mungkin 1-2 bulan lagi udah naik lagi 1.000. Mungkin nanti yang nggak mau tanda tangan misalnya tinggal 500, dia tinggal negosiasi dengan yang 500 orang ini, tapi 9.500 ini sudah masuk dalam tanda tangan perjanjian PKB tersebut. Nah inilah yang saya katakan kenapa saya bilang PKPU ini menguntungkan nasabah. Kenapa? Karena nasabah di sini jadi bisa mendapatkan kepastian. Kenapa? Kalau pada akhirnya terjadi kesepakatan atau homologasi di mana perjanjian yang disepakati itu minimal sama saja dengan PKB. Kalau lebih baik lebih bagus. Nah kalau dia tidak bayar bisa dilakukan permohonan pembatalan homologasi dan bisa berakibat pada pilotnya dia. Nah kalau dia jadi pilot, dia pun pasti takut. Kenapa dia tak khawatir dan takut untuk dia jadi pilot? Nah pilot itu sebetulnya tidak enak. Ya kan kenapa pilot itu saya bilang tidak enak? Ya kalau dia pilot ada dampak-dampak kerugian-kerugian juga sebenarnya. Pakai pilot ini bisa kerugian untuk dua belah pihak, untuk perusahaan yang nggak ada aset. Nasabah bisa saja memang kalau nanti ditemukan ada pidananya, aliran dana yang nggak betul apa segala memang sudah habis dan sebagainya, ya itu memang nasabah nggak dapat apa-apa tapi dia masuk ke dalam, patut diduga pidana terbukti dan bisa masuk penjara, ya kan, patut diduga. Kalau cuci uang terbukti patut diduga, tapi kalau ternyata tidak terbukti ya memang nggak bisa. Nah ini makanya saya bilang patut diduga. Kita nggak bisa memvonis seseorang itu benar atau enggaknya di situ. Tapi paling tidak dengan dilakukannya suatu PKPU ini, sebetulnya kalau pengurusnya sifatnya netral, dia akan bertanya kepada si debitur, aset-aset Anda ada di mana aja. Terus kemudian akan bertanya juga, Anda jaminan bayarnya bagaimana. Nah kalau memang dia tidak logis untuk menawarkan kepada para nasabah, pengurus bisa menegur, kamu jangan memberikan angin surga kepada para nasabah, karena kalau tidak betul kan kamu yang rugi sendiri juga dan menjadi pilot segala macam. Dan kalau akhirnya proposal perdamaian kamu ini tidak disetujui dan menjadi pilot, kamu yang rugi sendiri. Apa dampaknya? Ya tentu kalau pilot di sini akan membuat rugi. Sebenarnya bukan nasabah saja yang rugi, dia pun juga rugi. Karena kan bisa dilaporkan kan masalah pidananya segala macam ke Barreskrim kalau ada bukti-bukti cuci uangnya dan sebagainya. Untuk itu karena direksinya pun kita lihat masih juga orang-orang inti di situ ada Pak Kur segala, dan ada pihak-pihak lainnya yang juga masih jadi pengurus inti di situ. Baik kita bisa lihat susunan pengurusnya masih komisaris, ya kan? Kemudian masih ada juga direkturnya, ya kan, Pak Kurniadi contohnya kan. Nah itu kita juga lihat karena di sini sebetulnya PKPU yang saya lakukan ini tidak diduga juga sebetulnya oleh PT Asuransi Jiwa Kresna, karena saya teringat pada saat saya melakukan negosiasi meminta supaya nasabah saya dibayar, waktu itu malah dikatakan ya tidak mungkin bahwa PT perusahaan asuransi ini bisa dilakukan PKPU. Saya bilang bisa. Dan ternyata secara keilmuan saya buktikan bisa dikabulkan dan didukung oleh guru besar
yang boleh dibilang seorang profesor, yaitu Profesor Dr. Yohanes Ibrahim. Nah, ini seorang ahli asuransi. Jadi tidak sembarangan di dalam kita melakukan PKPU ini. Diperiksa pula ahli tata negara, yaitu Bapak Dr. Margarito Kamis. Jadi ini juga didukung oleh ahli-ahli bahwa memang kenyataannya terjadi kekosongan hukum. Ya kan? Kenapa bisa terjadi kekosongan hukum? Ya karena yang tadi saya sudah sampaikan, tidak pernah di Undang-Undang Asuransi itu dijelaskan pengaturan mengenai PKPU. Yang ada kalau pilot. Sementara yang saya ajukan PKPU, disitulah ada kekosongan hukumnya. Yang mana di sini kita bisa lihat adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi, yang mana putusan tersebut juga jelas ada beberapa pasal dari Undang-Undang Kepilotan yang sudah dinyatakan tidak berlaku, sehingga memungkinkan ini bisa dilakukan pemeriksaan atas permohonan yang kita lakukan. Kemudian adanya juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, di mana kalau dijawab, meskipun dijawabnya menolak misalnya, tapi dijawabnya telat, menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kalau dijawab tidak dalam jangka waktu yang ditentukan, waktu itu dijelaskan 10 hari, tidak dijawab artinya bisa dianggap dikabulkan, maka ya tentunya bisa dianggap pejabat tersebut mengabulkan, ya kan? Nah, disinilah akibat menjawabnya telat dan sebagainya ini yang membuat akhirnya bisa dianggap permohonan kami kepada OJK ini bisa dianggap dikabulkan, kan begitu. Nah, jadi disinilah pandangan kami mengenai bagaimana untung dan ruginya. Apakah menguntungkan nasabah atau tidak? Tentu saya tegaskan sekali lagi ini menguntungkan nasabah. Nah, namun di sini memang ada terjadi pro dan kontra terhadap putusan PKPU ini. Apa itu pro dan kontranya? Ada advokat-advokat yang saya nggak sebut namanya, itu menjelaskan hal-hal yang boleh dibilang mengenai sesuatu yang menurut saya takutnya ada yang membuat pandangan-pandangan ini membuat masyarakat jadi salah memahami. Kami duga salah memahami mengenai isi daripada undang-undang itu. Karena kalau untuk bertanya, sebaiknya kita memang harus tanya ke yang ahli, karena di dalam suatu pendidikan advokat ini juga ada pendidikan spesialis seperti dokter. Kalau dokter, habis dokter umum ada dokter jantung. Nah, sekarang kalau kita mau nanya soal jantung, tentu lebih bagus kepada dokter yang mengantongi spesialis jantung. Ya kan, nah, kalau kita mau tanya mengenai kepelitan atau PKPU, tentunya sebaiknya ditanyakan kepada advokat yang sudah punya sertifikasi bahwa dia adalah lulus pendidikan pengurus dan kurator. Kenapa? Berarti dia pernah berpengalaman juga sebagai pengurus. Dia memahami betul itu undang-undang kepelitan karena sudah diuji. Untuk lulus itu kan harus diuji. Sama kalau kita lulus sarjana hukum, kita lulus jadi insinyur, kita lulus jadi sarjana teknik, itu harus diuji. Nah, baru kita bisa bilang kita sarjana teknik. Nah, bagaimana sekarang orang yang bukan sarjana teknik bercerita tentang masalah arsitek dan masalah membangun rumah dengan perhitungan sebagai seolah sebagai teknik sipil? Ya mungkin berdasarkan pengalaman bisa, tapi yang bagus adalah, saya nggak bilang semuanya patut diduga itu tidak betul ya, tapi kalau orang ini sebetulnya kurang memahami, akhirnya pendapatnya bisa diduga menyesatkan. Nah, kalau sudah diduga menyesatkan, ini yang kesian masyarakat jadi kebingungan karena bertanya tidak yang bukan ahlinya. Jadi kalau ada yang mau berpendapat mengenai yang bukan spesialisnya, tentunya masyarakat harus cerdas, tanya dulu, Pak, dengan sopan, ini hal yang memang menurut kami para advokat pun harus berani terbuka. Ya kan, apakah dia pernah menangani, punya sertifikasinya atau tidak? Apakah Bapak punya sertifikasinya, Pak? Mohon maaf, tunjukkanlah Bapak apakah sudah lulus ujian pendidikan sebagai pengusaha kurator. Kalau mau bicara mengenai pasar modal, apakah Bapak sudah lulus ujiannya sebagai ahli hukum pasar modal dan terdaftar di OJK? Saya kebetulan sudah lulus untuk pendidikan pengurus dan kurator dan saya sudah diuji. Nah, itu secara pendidikan untuk masalah teorinya saya sudah lulus dan saya sudah pegang beberapa perkara. Bisa dicek di beberapa surat kabar karena pengurus biasanya harus mengumumkan. Saya pernah juga bertugas sebagai pengurus. Posisi saya ini udah pernah duduk sebagai pengurus, saya sudah pernah juga jadi pemohon, saya pun sudah pernah jadi kuasa hukumnya debitur.
Kan begitu. Pernah semua saya. Jadi saya bisa menjelaskan pandangan ketika saya dari sisi saya jadi kuasa hukum debitur, saya bisa jelaskan ketika saya dari sisi sebagai kuasa hukum yang mewakili pemohon PKPU atau dari pihak para kreditur yang mendaftar, saya juga sudah pernah. Kemudian saya juga sudah pernah mewakili jadi pengurus juga, yang mana kami juga berhasil untuk selesaikan tugas kami dan terjadi homologasi. Nah itu pengalaman harus dikawinkan dengan teori baru kita bisa bicara. Karena kita jadi sebaiknya kepada advokat yang menerangkan segala sesuatunya tersebut patut diduga, kita nggak nuduh. Sekali lagi kalau keterangannya misalkan kita ragu, kita juga harus tanya pro kontra. Pada akhirnya kita perlu tanya juga, Bapak sudah lulus belum pendidikannya? Sudah bicara, udah masuk menjelaskan mengenai permasalahan seperti itu. Bapak udah pernah jadi pengurus belum? Bapak udah pernah jadi kuasa hukumnya debitur belum? Udah pernah jadi kuasanya kreditur belum? Sudah pernah jadi kuasanya pemohon belum? Nah kalau baru saja dia jadi kuasa kreditur, dia belum pernah mengalami ini semua, tentu pengalamannya dia baru sebagai kuasa hukum satu sisi saja. Kuasa hukum secara kreditur, bagaimana dia mau menjelaskan dari segala sisi, kan begitu. Nah tentu yang bisa menjelaskan ini harus punya pendidikannya, bisa menunjukkan sertifikasi di ahli hukum pasar modal. Kalau saya boleh dicek di Google, saya ahli hukum pasar modal, terdaftar saya, ya kan, di OJK juga bisa cek. Nah kemudian saya juga seorang kurator dari organisasi AKPI, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Advokat saya dari Pradi. Nah itu bisa dicek semua kompetensinya. Untuk ahli pidananya saya doktor jurusan pidana. Waktu itu kebetulan saya lulusan tercepat dari salah satu universitas di Bandung, dan itu ada juga saya pernah paparkan waktu itu juga ada di YouTube mengenai disertasi saya, dan disertasi saya pun mendalami soal ini, yaitu berkaitan dengan sita umum dan VS sita pidana, kan begitu. Nah demikian paparan dari saya. Barangkali kalau memang dari para nasabah di sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Terima kasih. Oke. Kita santai aja, kita mungkin dari saya dulu ya, Pak Beni, karena saya perkenalkan ya kawan-kawan, saya juga dari bagian nasabah ya. Pertama-tama mungkin sebagai pembukaan nih ya, saya juga karena ikut banyak grup cukup di grup nasabah Kresna. Poin pertama mungkin yang akan saya buka adalah lebih ke arah banyak ketika awalnya Pak Beni sempat live ya tentang masalah PKPU waktu itu, tetap akhirnya kan dikonter lagi ya advokat ini yang mengatakan bahwa PKPU ini hanya bisa dilakukan oleh OJK nih. Ya, betul ya. Betul. Mereka ini yang kasarnya selalu lawyer tersebut mengatakan hanya bisa oleh OJK. Kok ini bisa tembus? Dan ini memang baru pertama kali. Nah, bisa nggak Pak Beni menjelaskan apa sih secara keilmuannya dan apa yang mendasari akhirnya kok bisa dikabulkan? Jadi karena ketika ini dikabulkan, kalau saya melihat ini cukup menyudutkan dalam tanda kutip hakim yang mengabulkan juga. Kok mau ngabulin sih? Udah tahu nih, karena ini tuh yang bisa PKPU hanya OJK, tapi kok ini dari pihak kreditur kok bisa gitu loh. Jadi tolong jelaskan pandangannya. Jadi kita pun nggak gonjang-ganjing kemana, apakah karena bisa jadi kita ini berpikirannya negatifnya adalah Pak Beni ini menguntungkan ke AJK karena PKPU dan akhirnya mulur waktu lagi seperti itu. Ya. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya dari salah seorang nasabah ya. Jadi di sini saya jelaskan kenapa saya bilang saya menguntungkan nasabah, karena justru itulah banyak orang yang berpendapat bahwa asuransi ini tidak dapat di PKPU oleh kreditur. Nah, saya memang di dalam pendidikan saya sebagai seorang dokter dituntut untuk mematahkan teori lama kalau kita melakukan ada temuan teori baru. Nah, kami dididik di situ ketika saya menempuh pendidikan sebagai seorang dokter hukum. Nah, di sini tertantang saya untuk menyelamatkan para nasabah, dan patut diduga juga ini bahwa bukti asuransi jiwa Kresna pun tidak siap. Kenapa? Dia pun sama.
karena ketika berargumen dengan saya dikiranya waktu saya datang ke sana memperjuangkan nasabah saya supaya dibayar, mereka juga diduga, saya selalu bilang diduga ada bahasa-bahasa yang boleh dibilang mencemooh, ya kan, bagaimana mungkin Pak Beni bisa melakukan permohonan PKPU sementara kami yakin asuransi ini tidak dapat di PKPU. Makanya itu juga yang menurut saya PT Asuransi Jiwa Kresna ini tidak siap dengan apa yang saya lakukan, karena dia pun tidak percaya. Seluruh lawyernya setahu saya itu dia bilang, mereka sendiri yang bilang pada saat saya beradu argumen dengan para advokatnya secara keilmuan, buktikan kalau Pak Beni bisa, katanya jangan Anda itu membodohi, ada sekolah di mana, pendidikan di mana, bahkan ada yang sampai bertanya begitu kepada saya. Sempat bertemu dan dengan sepenuh kebanggaan saya katakan saya kuliah di Parahyangan dan saya lulusan tercepat dari Universitas Katolik Parahyangan 3,5 tahun. Ya kan, saya lulusan Sugio Pranoto S2 saya. Ya kan, saya lulus dari S3 saya di Unpas. Kenapa saya berani katakan dengan bangga? Ya saya ditanya pendidikan saya di mana, soalnya oleh lawyer-lawyer dari PT AJK ini yang nanya, kok ada seorang sarjana hukum yang katanya juga pengurus dan kurator juga berani ngajuin permohonan. Nah inilah tantangan buat saya, ya kan, dan apalagi saya merasa saya bertanggung jawab atas keilmuan saya sebagai lulusan tercepat juga di doktor saya, ya kan. Nah akhirnya saya tertantang, saya melakukan analisa dan sebagainya, saya berdiskusi juga dengan para ahli dan akhirnya saya didukung oleh ahli juga. Saya cari-cari ada nggak putusan Mahkamah Konstitusi di sini, ada nggak celah-celah di sini yang memungkinkan ini bisa dikabulkan. Nah setelah saya bertukar pikiran, ternyata ada pendapat-pendapat yang sejalan dengan saya, yaitu para ahli tadi, yaitu Profesor Dr. Yones Ibrahim dan Dr. Margarito Kamis, bahwa memang terjadi kekosongan hukum. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 pun yang diatur kepailitan. Kalau kita lihat POJK pun yang diatur masalah kepailitan. Mana ada aturan soal PKPU-nya? Tidak ada. Kemudian juga kita lihat di Undang-Undang PKPU sendiri juga kan dengan berkembangnya waktu juga adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian kita juga ditunjang lagi dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tadi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Di situ dinyatakan juga kalau suatu lembaga dalam sekian hari kita memohon izin dan bisa dianggap dikabulkan. Meskipun dia jawab menolak pun, tapi kalau dia jawabnya telat, tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, udah jelas di situ lebih dari 10 hari dia nggak mengabulkan. Katakanlah dia menjawab di hari ke-32 atau hari ke-35 dibilang menolak, tapi dia telat jawab, ya kita mengacunya tetap kalau telat jawab dia tidak menjawab dalam 10 hari, ya dianggapnya mengabulkan. Karena apa? Karena yang di sini kalau kita lihat di sini kan ada lex spesialis generali, ya kan, yang khusus mengalahkan yang umum. Nah di sekarang undang-undang asuransinya semua nggak diatur, ya kan. Kalau akhirnya kalau mengenai jumlah hari itu kan tentu kita harus lihat mana undang-undang yang mengatur jumlah hari, di mana kalau itu dijawabnya telat maka bisa dianggap dikabulkan. Nah itu satu. Nah akhirnya memang saya tertantang, meskipun saya juga nggak bisa bilang bahwa saya menjamin 100% waktu itu, nggak bisa, karena kembali lagi memang kepada pandangan majelis hakim juga. Jadi saya kalau berani melakukan permohonan saya juga siap kalah, tapi ternyata dalam permohonan saya ini pada akhirnya saya juga menghadirkan ahli. Saya mengeluarkan teori-teori saya sesuai dengan pendidikan dan pengetahuan yang saya miliki, dan saya coba, ya kan. Dan pada saat mengajukan, Pak Beni yakin, ya memang kita juga waktu mengajukan itu tentu kita harus yakin dulu dengan teori kita yang diuji. Artinya apa? Kalau ini gagal ya sudahlah. Artinya memang saya sudah mencoba namun gagal. Ternyata saya berhasil. Berarti Pak Hakim sependapat dengan apa yang kami kemukakan dalam permohonan, didukung dengan bukti-bukti dan saksi, dan didukung ahli juga, kan begitu. Nah kenapa saya sampai lakukan ini? Karena saya memiliki tanggung jawab moral terhadap para nasabah yang sudah menunjuk saya. Para nasabah ini pada saat itu menanyakan ke saya, Pak Beni bagaimana ya kalau patut diduga ini dana dilarikan ke afiliasinya ke luar negeri dan ke apa dan sebagainya, kita mengeceknya bagaimana, ya kan. Nah saya bilang ya caranya kita harus lakukan PKPU, karena di situ pengurus di sini bisa bertanya, ya kan. Pengurus kan punya hak karena dia menjadi duit tunggal, ya kan. Dan dia juga dalam proses PKPU itu nggak bisa lagi dia seenaknya aja melakukan deal-deal atau mengalihkan aset-asetnya ke luar negeri dan sebagainya. Dan yang
di sini saya bilang menguntungkan nasabah apa? Ya ketika perjanjian-perjanjian PKB yang sudah dilakukan itu nasabah yang tadinya juga tidak ada kepastian hukum kalau ini nggak dibayar bagaimana, itu jadi ada jawaban. Karena kalau dia melanggar nantinya memang ini kita dikuatkan dengan homologasi, kita bisa memohon pembatalan homologasi. Itulah yang saya katakan menguntungkan. Demikian jawaban dari kami ya. Mungkin boleh saya simpulkan Pak Benny, berarti dari paparannya Pak Benny ini lebih ke arah berarti kekosongan di mana asuransi ini dalam hukum Indonesia ini tidak ada yang mengatur soal PKPU, hanya pilot saja. Betul nggak kekosongan di undang-undang asuransinya iya nggak ada mengatur soal PKPU. Makanya kita kan harus kembali lagi ke undang-undang PKPU itu sendiri. Kalau tidak diatur dalam undang-undang asuransi. Makanya kalau kita sekarang bicaranya masalahnya adalah PKPU, jelas-jelas tidak diatur masalah PKPU itu di undang-undang asuransi. Ya tentunya menurut saya ya kita kembali jangan lagi membahas undang-undang asuransi tersebut. Karena undang-undang asuransi tersebut yang tadi saya jelaskan hanya mengatur masalah kepilitan, padahal kan kita bicaranya masalah PKPU bukan masalah kepilitan. Ya tentu kita harus bicaranya kembali pada undang-undang PKPU dan kepilitan. Yang mana karena PKPU sudah dikabulkan, kembali lagi kita bicara dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 ini. Demikian untuk acuannya. Oke. Baik, silakan. Pak Benny, mau tanya Pak Benny. Ya silakan. Ini menyambung yang tadi disampaikan. Saya hanya bertanya yang cukup bikin penasaran para nasabah aja gitu. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Benny yakin kalau AJK itu punya niat bayar dan sanggup bayar? Itu aja, Pak. Baik, saya akan jawab. Justru karena saya tidak yakin dia punya niat baik untuk membayar, saya lakukan penahanan PKPU. Kalau saya yakin dia punya niat baik, tentu saya akan sarankan ke nasabah, kan udah tanda tangan PKB. Sudah aja kita taatin PKB itu dia niat baik. Nggak mungkin ada itu nanti harus gugatan perdata karena udah yakin ada itu dibayar. Karena saya mendengar kabar bahwa dia sudah ada beredar diduga asetnya katanya lebih kecil daripada hutang. Lah terus bayar pakai apa nanti kalau nggak bisa bayar? Jaminan kepastian nasabah ini gimana kalau cuma bayar sekali kemudian bulan April yang nasabah katanya yakin dibayar tahu-tahu nggak dibayar? Berarti kita di situ harus, padahal nanti udah lebih banyak lagi mungkin yang tanda tangan PKB ini. Ya kan ini aja sekarang udah 8.000, mungkin nanti di bulan April itu udah 9.500 yang tanda tangan. Bisa jadi begitu kan? Lah semakin saya kasihan dong dengan nasabah ini. Kemarin aja di tanggal 10 masih ada juga katanya di tanggal 11 atau tanggal berapa itu mesti tanda tangan, padahal udah ada kewenangan lagi. Nggak bisa lagi itu berlaku. Kan tanda tangannya itu sudah harus ditunggal direktur. Maksud tanda tangan sendiri dia udah dalam proses PKPU. Kan harus ada persetujuan pengurus. Ya kan? Nah, disinilah saya menyelamatkan para nasabah supaya tidak lagi masuk dalam patut diduga dengan hal-hal yang nanti terjebak dengan tidak adanya kepastian pembayaran dan sulit untuk melakukan penagihannya. Itu karena saya tidak yakin ada niat baik untuk bayarnya. Daripada PT AJK saya lakukan PKPU. Kalau yakin ya saya pasti akan bilang ke nasabah, sudahlah perjanjian PKB itu walaupun tidak kuat tapi kita yakin dia berikat baik, diam saja. Tapi kita kan dengar sendiri, kita dengar di luaran juga patut diduga asetnya itu lebih kecil dari utang. Lah bayarnya pakai apa sekarang? Jaminan kepastiannya gimana? Kalau dia bilang katanya dan kita yakin asetnya lebih besar daripada utang, justru disitulah kita yakin kan dia bayar. Iya kan? Karena asetnya lebih kecil dari utang kita nggak yakin. Karena beredarnya begitu, patut diduga tidak dibayar. Makanya saya ajukan permohonan PKPU, kan demikian. Jadi artinya adalah PKPU lebih menguntungkan daripada PKB. Iya dong, betul. Karena dengan PKPU, kalau nanti gagal bayar, ini bisa langsung memohon pilot kan. Dan aset-aset kan semua langsung pengurus juga cek segala. Nah kalau aset-aset itu ada yang dilarikan segala macam kan pengurus juga dalam kondisi pilot itu dia berhak untuk cari aset segala macam itu kan. Bahkan pengurus bisa saja yang nanti kalau pilot tentu udah jadi kurator bisa melakukan upaya-upaya hukum baik pidana maupun perdata kan terhadap si orang-orang dari pengurus-pengurus yang nakal ini. Nah makanya di sini saya bilang menguntungkan nasabah. Coba bayangin kalau kita sekarang hanya memegang perjanjian saja yang kita harus gugatan perdata.
Bayangkan coba itu berapa tahun, kemudian juga nggak jelas juga asetnya ada di mana. Iya kan? Iya. Lalu kalau dari pihak saya pribadi, saya menginginkan uangnya kembali. Betul. Tetapi dengan catatan apakah PT AJK itu kuat untuk mengembalikannya gitu loh. Disinilah peran pengurus, makanya saya tunjuk pengurus, mudah-mudahan ini netral dan betul-betul bisa independen, dan saya yakin makanya saya tunjuk pengurus-pengurus ini. Pengurus bekerja siang malam, kita lihat sendiri tidak ada kelihatan pengurus ini mau mengulur waktu sampai 270 hari, saya lihat tidak ada seperti itu. Justru di sini pengurus pun iba kepada nasabah karena mengejar dia juga, kalau bisa ini ada putusan ini selesai sebelum April, karena katanya ada janji lagi pembayaran di April, sehingga kalau homologasinya udah selesai di bulan Januari sebagainya kan udah ada jaminan kepastian juga yang untuk nanti dibayar di bulan April. Itulah bukti pengurus mau mengejar untuk membela nasabah di situ. Dan pertanyaan Dan berikut. independen saya bilang, jadi dia mau coba fair baik kepada PT AJK maupun kepada ngomongin pengurusnya, soal pengurus maupun kepada nasabahnya. Pak Beni ya, ngomongin soal pengurus, saya sempat baca di salah satu grup, maksudnya mungkin ini juga nasabah yang cukup mungkin sempat kena juga yang lain, dan saya melihatnya dia ini kecewa Pak. Ya, maksudnya Kecewa dengan oleh hasil pengurus yang PKPU lain, ya, gitu. dengan hasil PKPU dengan kasus yang lain, Iya, gitu loh betul. ya. Nah, pertanyaannya, beliau tapi mengatakan adalah bahwa yang namanya pengurus itu sebetulnya mau yang nunjuk itu pertama hakim, yang maksudnya menunjuk, dan kalau versinya dia, kalau saya baca 50% dari kreditur, 50% dari debitur. Nah, ini tuh gimana sih sebetulnya, yang saya pengen tahu sepengetahuan Pak Beni, pemilihan pengurus itu seperti apa? Apakah kreditur semua, misalnya pemohonnya debitur maka dari debitur semua, ataukah pemohonnya dari kreditur maka akan kreditur semua yang menunjuk pengurusnya, atau gimana sih sebetulnya? Jadi biar para nasabah juga nggak berpikir bahwa pengurus ini pun ada main gitu loh. Nah, sebetulnya gimana? Baik, jadi sebetulnya untuk permohonan PKPU itu bisa dilakukan penunjukan, memang dilakukan oleh pemohon. Dan kalau hakim melihat bahwa ini patut dikabulkan, maka bisa dikabulkan permohonan dari pemohon ini. Tapi bisa juga ketika pemohon mengajukan, debitur juga mengajukan, bisa juga. Nah, kemudian jadi di sini memang nanti hakim memutuskan. Nah, PT AJK ini masalahnya dia memang tidak menunjuk pengurus, karena dia yakin waktu itu bahkan sempat lawyer-lawyernya itu bicara asuransi ini tidak mungkin bisa dikabulkan, sehingga dari PT AJK tidak siap untuk menunjuk pengurusnya. Itu sehingga dia menyatakan bahwa ini memang seharusnya tidak dikabulkan, kan begitu. Bahkan memang sempat pada saat persidangan terjadi perdebatan juga dari kuasa hukum daripada debitur ini, yang seolah-olah untuk menyatakan bahwa seharusnya waktu itu kita hadirkan ahli bahwa ini asuransi ini sebenarnya tidak dapat dikabulkan. AJK memang melakukan perlawanan lewat kuasa hukumnya. Memang terjadi perdebatan sengit pada saat itu antara saya dengan kuasa hukum dari PT AJK, dan PT AJK waktu itu percaya diri. Makanya dia tidak mempersiapkan untuk menunjuk pengurus sama sekali. Dia meyakini ini ditolak, sehingga pengurusnya kami pemohon yang menunjuk semuanya 100% semua? 100% semuanya. Nah, kebetulan dikabulkan oleh majelis hakim. Ya karena kebetulan saya menang, akhirnya dikabulkan, karena dia juga meyakini kan ditolak sebetulnya di kelihatannya. Kenapa? Karena terjadi perdebatan juga, dia meyakini, bahkan selesai sidang pun masih sempat kuasa hukumnya itu patut diduga lah bahasanya mencemooh saya. Ya kan ini ada ini bagaimana katanya coba-coba PKPU asuransi gitu kan. Nah, jadi PT AJK itu pun tidak menduga kalau punya saya ini dikabulkan. Mungkin kalau dia duga, dia juga akan mengajukan permohonan di dalam jawabannya dan sebagainya kan. Ya kan, kalau dia merasa ini bakal kalah dan sebagainya, dia kan nggak duga juga bakal saya kalahkan. Makanya di sini pesan kepada PT AJK, Anda ini sudah kami kalahkan, maka sekarang persiapkanlah proposal perdamaian yang baik sehingga bisa menguntungkan nasabah. Sehingga Anda di sini PT AJK saya peringatkan, jangan sampai nanti akan terjadi lagi upaya-upaya hukum dari saya yang merugikan Anda.
Ya, ini juga melalui diskusi ini saya sampaikan juga suatu peringatan kepada PT AJK, ya, tolong berikanlah ya proposal perdamaian yang baik untuk para klien kami khususnya dan para nasabah lain umumnya, karena buat saya juga saya ingin Win-win lebih baik solution. win-win solution. Saya ingin menolong seluruh nasabah yang ada ini, jangan sampai dirugikan. Itu peringatan saya kepada PT AJK. Anda sudah saya kalahkan, ya. Jadi disinilah menjadi pelajaran untuk Anda. Jadi hukum ini dinamis, ya. Iya, iya. Jadi demikian dari Kalau saya. pertanyaan berikutnya Terima kasih. Pak, kalau saya boleh bertanya, kalau posisi OJK itu ada di mana Pak dalam kasus ini Pak? Jadi OJK di sini memang sudah lagi tidak bisa lagi dia masuk sebetulnya, karena kan sekarang sudah tunduk pada putusan. Nah, jadi kalau sudah tunduk pada putusan PKPU ini, sebetulnya yang berperan ini kan antara negosiasi kita dengan AJK. Apalagi saya tadi sudah sampaikan, ya sudah dianggap pula mengabulkan kan si OJK ini juga. Bagaimana sekarang dia mau protes? Ya seharusnya kalau mau protes itu kan pada saat sidang sebelum dikabulkan, ya kan? Nah ini kan ini kan sebenarnya sudah dikabulkan. Bagaimana dia sekarang mau protes? Padahal di sini ada pasal 235. Nah makanya 235 ini dari Undang-Undang PKPU dan Kepelitan Undang-Undang 37 2004 bisa kita lihat sama-sama bahwa terhadap permohonan PKPU sudah dikabulkan ini tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Artinya ini harus ditaati. Jadi kalau ada yang bilang masih bisa upaya hukum PK, upaya hukum apa, sebetulnya udah nggak bisa lagi. Itu taati dengan undang-undang tadi. Kalau udah Ya, bisa ngomong udah seperti itu, bisa. berarti itu lawyer pun nggak ngerti sebetulnya ya Pak ya? Ya Bisa itu dibilang saya menurut Bapak. barangkali ya itulah saya tidak bisa bilang dia tidak mengerti dan mengerti, tapi saya bicara by undang-undang. Ya kalau kita baca di pasal 235 itu udah jelas tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Ya artinya memang harus dijalani, dan pakar-pakar hukum pun juga sudah banyak yang bicara bahwa PKPU ini tidak dapat Ganggu-gugat lah. yang gugat. Nah makanya untuk bertanya tersebut carilah advokat yang berkompeten, yang spesialis juga. Ya kan dia berpengalaman, pernah tadi yang saya sampaikan, pernah posisinya jadi kuasa hukum pemohon, pernah jadi kuasa hukumnya kreditur yang melakukan penagihan, pernah jadi kuasa hukumnya debitur, pernah jadi kuasa hukum pemohon, pernah jadi pengurus dan kurator, sehingga dia bisa kasih pandangan. Nah kalau cuma satu sisi aja, dia belum pernah merasakan bagaimana jadi pengurus, bagaimana dia jadi kuasa hukum debitur, bagaimana dia jadi, itu cuma satu sisi saja dia melihatnya. Nah inilah yang sangat disayangkan, ya kan. Nah jadi tentunya inilah pesan kami juga kepada para advokat. Ya memang saya pun juga di sini bukan saya bilang saya paling pintar, tidak. Tapi kita memang harus mau belajar. Itu yang menyebabkan saya mengambil seluruh pendidikan-pendidikan tersebut. Sebagai ahli hukum kesehatan, saya juga ambil master hukum kesehatan, ya kan. Nah kalau kita mau jadi memahami lebih banyak pelitan, tentu saya ambil pendidikan kurator, pengurus dan kurator. Kemudian kita juga ya tentunya untungnya ada keberuntungan saya pernah merasakan jadi pengurus juga, ya kan. Saya pernah jadi kuasa hukum pemohon, saya pernah jadi kuasa hukum kreditur, saya pernah jadi kuasa hukumnya debitur juga, ya kan. Dan sehingga saya sudah merasakan di segala posisinya, ya kan. Nah itulah ya, jadi itu satu nilai yang menurut saya ucapkan terima kasih untuk klien-klien yang memberikan saya kepercayaan sehingga saya bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman itu, dan saya menjaga kepercayaan para klien tersebut. Dan saya juga ucapkan terima kasih tentunya kepada para dosen dan para pendidik dan guru-guru saya yang telah mendidik saya sehingga saya mendapat pemahaman seperti ini. Dan saya akan saya akan rajin juga untuk berdiskusi senantiasa untuk tukar pikiran. Makanya kalau kita mau, sebelum kita mau masuk YouTube dan sebagainya, saran saya ya kita diskusi dulu secara intern. Kalau udah yakin baru kita masuk YouTube. Kalau nggak yakin ya takutnya ya diduga kalau gimana, kalau teori udah salah, udah tersebar. Memang walaupun saya nggak pernah bilang itu yang uji masyarakat dan undang-undang kan begitu. Saya tidak boleh menyalahkan pekan sejawat dan sebagainya. Saya tidak bilang begitu, tapi saran-saran saja. Patut diduga bagaimana kalau sarannya salah udah terlanjur tersebar di YouTube. Kan malu. Gimana kita meralat? Saya pun juga di sini juga mesti saya yakin dulu ini sebelum saya bicara di sini gitu kan, karena saya merasa yakin seperti pernah mengalami pendidikannya dan sebagainya, dan ada pengalaman-pengalaman tersebut.
Ya makanya saya yakin bicara di sini. Nah itulah. Tapi masyarakat harus cerdik menurut saya. Paling tidak untuk tahu orang itu memahami atau enggak ya tanya, Anda sudah ngambil pendidikannya belum? Nah itu yang paling gampang untuk mengetahui dia sudah memahami atau tidak. Karena kalau pengalaman juga susah juga. Ngeceknya ya memang bisa Google ya sekarang banyak kalau kebetulan diliput media. Kalau tidak kan juga mesti cek-cek juga putusan-putusan ya kan, tanya-tanya walaupun nanti bisa Google dan sebagainya. Tapi kan yang paling mudah di situ. Seperti kita kalau mau tahu ini orang sarjana hukum atau bukan, Anda ada gelarnya nggak? Oh ada gelarnya SH, ya benar sarjana hukum kan gitu. Benar nggak ada sertifikat, ada pendidikannya benar dia lulus kan gitu. Mau tanya arsitek juga semua begitu. Ini saya bicara secara umum, ya kan? Saya mau tanya ya, saat ini kan ada 2 perusahaan asuransi yang sedang proses PKPU, betul ya Pak Beni ya? Nah, apakah case-nya sama saja atau berbeda? Kalau berbeda di mana letaknya Pak? Jadi kalau itu memang harus dilihat case by case, ya kan? Kalau dia pembuktiannya kurang, ya ternyata dia ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi juga di dalam, misalnya meskipun sama-sama dilakukan permohonan PKPU, ternyata krediturnya yang satu tidak mewakili, cuma ada satu saja, saya ambil contoh, ya kan? Atau ternyata ini rumit, tidak sederhana yang diajukan, ya tentu bisa aja ditolak kan, nggak dikabulkan, ya kan? Dan kalau dia tidak nempuh dengan syarat-syarat atau temuan hukum yang saya lakukan, ada salah satunya yang kurang atau tidak sesuai, ya bisa saja ditolak. Ya kan? Ya saya ngambil contoh juga. Dulu banyak orang yang bilang tersangka itu katanya nggak bisa diperadilankan. Awalnya orang beranggapan begitu. Kemudian ada salah satu lawyer mencoba mengajukan permohonan pra-peradilan, dan kemudian dilakukan juga uji terhadap undang-undangnya, ada putusan Mahkamah Konstitusi. Sekarang orang jadi tersangka, orang-orang rame-rame mengajukan permohonan pra-peradilan. Itulah yang saya bilang, hukum ini berkembang. Kita itu kalau mau maju, kita mesti berani mencoba. Kita mesti mau gigih. Yang penting satu moralnya, selamatkanlah orang-orang sudah percaya dengan kita. Dalam hal ini tentu saya secara moral bertanggung jawab pada klien yang sudah menunjuk saya, dan tentunya saya tidak mau mengecewakan mereka karena kita perusahaan jasa atau hukum saya ini tentu akan mendapatkan klien juga. Adanya orang yang puas tentu akan merekomendasikan lagi. Kalau tidak puas tentu akan menyampaikan jangan pakai lagi kita, kan begitu. Ya kalau istilahnya kita ambil restoran Padang, itu ada semboyannya bagus. Ya kan? Kalau Anda puas, ya kan beritahu teman. Anda tidak puas, beritahu kami. Tentunya kritik dan saran ini yang membangun akan saya perbaiki kalau ada kekurangan pada kami. Dan itulah yang membuat saya mau mendengar. Saya mau dengar. Kalau ada yang tidak sependapat dengan saya, kita diskusi lah baik-baik, ya kan? Nah kita cari secara keilmuannya. Ini selanjutnya, apakah ada kepastian jaminan hukum apabila nanti saat setelah selesai PKPU tercapai nih, tercapai homoligasi kan? Iya. Lalu ternyata pihak asuransi tidak sanggup bayar, apakah bisa kita tuntut secara pidana? Nah sebenarnya kalau masalah pidana itu saya kebetulan memang ambil doktornya pidana, yaitu bisa kita lihat dalam teorinya adalah selama ada 2 alat bukti yang cukup, itu bisa membuat pidananya berjalan, ya kan? Nah tentunya di sini saya akan jawab lagi, ya memang itu tergantung 2 alat bukti tadi. Selama 2 alat bukti itu ditemukan, ya tentu bisa berjalan pidananya, ya kan begitu. Dan tentunya memang di sini pun harus sependapat juga penyidiknya. Nah, saya perlu jelaskan juga di sini untuk pengetahuan teman-teman juga. Banyak lawyer yang nggak memahami tentang adanya di hakim pun sama. Hakim yang bisa memimpin jalannya sidang di pengadilan niaga, dia udah punya sertifikasi. Ya, yang berkaitan dengan pengetahuannya di pengadilan niaga, termasuk PKPU dan kepelitan. Jadi nggak semua hakim bisa ditunjuk jadi hakim pengadilan niaga. Makanya tadi saya bilang di advokat pun sama seharusnya. Cuman di sini memang undang-undang kita kan masih membolehkan advokat itu memegang perkara mewakili nasabah, belum ada yang tegas mengatur bahwa dia harus sertifikat kurator dan pengurus juga belum ada. Nah nanti ke depannya saya sarankan yang minimal dia sudah menempuh pendidikan
mengenai Spesialisnya spesialis kepelitan, meskipun dia bukan kurator dan pengurus, sebaiknya mulai dibuat juga adanya seminar dan pendidikan seperti itu yang jadi acuan, meskipun advokat itu bukan pengurus atau kurator, tapi setidaknya dia sudah ikut pendidikan seminar-seminarnya dan sebagainya yang memang kemampuannya atau pengetahuannya mumpuni. Kan seperti itu. Jadi di kepolisian pun sama, jangan salah. Polisi itu ada yang bagian dia mengetahui secara umum, tapi ada yang memang sudah pendidikan khusus yang mengenai urusan-urusan pasar modal apa dan sebagainya. Ya kan, makanya kita lapor kalau di pidana itu ya krimsus. Ya kan, nah kalau jangan sampai juga salah nanti lapornya di bagian krim umum misalnya. Itu takutnya kan juga patut diduga, jadi perkaranya nanti dalam penyelesaiannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kan begitu. Jadi inilah yang perlu diketahui di bidang hukum pun sama. Ya kan, sama saya analogikan seperti di kedokteran, ada dokter umum, kemudian dia kalau mau memperdalam sesuatu sekolah lagi, kan begitu. Terima kasih. Nah, kalau kebetulan yang saat ini kan yang PKPU ini perusahaan asuransi swasta, Pak. Ya. Nah, kalau seperti yang kasus yang ramai seperti Jiwasraya, itu kan punya BUMN. Betul. Apakah bisa juga di PKPU? Ya itu tadi saya bilang, secara undang-undang kan memang tidak bisa. Tapi kalau nanti ada yang melakukan penemuan hukum seperti yang saya lakukan, kan siapa tahu ada satu celah-celah juga. Ya kan? Nah, jadi disinilah yang saya bilang, yang contohnya tadi tersangka tadinya nggak bisa di pra-peradilankan. Ternyata buktinya sekarang setiap ada terjadi tersangka sekarang ya Pra-peradilan semua melakukan pra-peradilan. Nah, itu bagaimana gitu? Ya kalau hukum kita tidak pernah ada penemuan hukum, ya itulah makanya di setiap bidang ilmu, saya nggak bilang di bidang hukum aja, ada pendidikan S1, S2, S3, di mana kalau S3 doktor memang kita lakukan pengajian untuk penemuan hukum. Meskipun tidak terlepas ada juga yang melakukan penemuan hukum meskipun dia pendidikannya cuma S1, bisa juga. Saya bukan bilang semua nggak bisa, tapi paling tidak di S3 kalau kita belajar kita diajarin caranya. Ya kan itu aja. Tapi bisa, mungkin nggak ada yang bisa. Ya bisa aja dia kalau mau belajar juga meskipun dia menempuh pendidikan informal dan banyak tanya, ya bisa jadi juga memahami. Tapi ini kan kalau untuk mencari, saya bilang tolok ukurnya seperti kita mau cari bagaimana membedakan advokat yang memahami masa kepelitan dengan tidak, ya paling gampang kan tanya sertifikasinya. Ada sudah lulus ujian pengurus dan kurator juga belum. Itu kan tolok ukur dasarnya. Ya kan? Artinya, jadi kalau Kresna bisa, jadi asuransi lain pun kemungkinan bisa atau hanya untuk Kresna doang? Ya tentunya kalau memang syarat-syaratnya bisa terjadi seperti yang dilakukan terhadap Kresna, ya bisa jadi di asuransi lain pun dikabulkan dong. Iya kan? Kalau dipenuhi sesuai dengan apa yang saya lakukan juga dalam temuan hukum ini, bahwa memang terjadi kekosongan hukum yang saya juga uraikan, dan itu juga bisa dibaca di putusan tersebut, ya kan? Ya saya ambil contoh dulu juga sama kan, siapa sih yang ketika jadi tersangka mengajukan permohonan pra-peradilan? Iya, sekarang sih udah sekarang musim. semua melakukan. Iya. Malah jadi umum. Jadi kadang-kadang sesuatu yang tadinya dianggap ini sudah mungkin apa segala, ketika ini mulai terjadi ada terobosan hukum, ya akhirnya ini menjadi hal yang bisa jadi bisa. Kan begitu. Nah tinggal memang disinilah kita hukum mesti mau belajar. Saya secara pribadi mau belajar. Saya mau dengerin orang dan mau dengar kalau ada masukan-masukan yang sifatnya kritik bangun untuk saya, karena saya suka belajar. Itu sebabnya saya mengambil juga pendidikan-pendidikan lain, seperti saya juga udah lulus mediator, ya kan, saya juga ambil pendidikan untuk lulus sebagai arbiter juga, saya ambil pendidikannya juga, ya kan, karena saya ingin belajar, saya ingin tahu hukum itu dari segala sisi, kan begitu. Dan masuk saya selesaikan pendidikan S3 saya, kan begitu. Lalu Pak, untuk kan proses ini akan berjalan terus kan sampai tanggal 12 itu kan verifikasi Pak. Nah kemarin kan sudah ada pengumuman juga ya dari untuk di koran, pengunduran, penunda apa tuh ya? Ya yang berlaku nanti sesuai dengan apa yang dilakukan pengumuman oleh pengurus. Itu sudah ada pengumumannya. Tata cara votingnya itu? Tata cara voting itu nanti memang dilakukan setelah pengurus mengeluarkan. Jadi gini, voting itu tidak dapat dilakukan pada rapat kreditur pertama. Jadi kalau kemarin patut diduga ada rekan
advokat yang minta votingnya sekarang juga, ya itu sebetulnya nggak mungkin dilakukan. Pengurusnya juga akan kebingungan. Kenapa? Karena di situ Anggotanya juga nggak belum di situ kan di mana kita bisa membedakan mana yang udah menjadi kreditur, mana yang bukan yang hadir di sidang itu. Belum kan harus tercatat. cek surat kuasa aja, cek dia punya hak berapa suara. Nah kalau sudah ada, nanti tentu pengurus mengeluarkan daftar piutang tetap kan, ditempel kan. Nah di situ kan udah ada suaranya, berapa orang yang menjadi kreditur separatis, berapa orang yang jadi kreditur konkuren, ya kan, dengan jumlah suaranya sekian. Karena untuk menghitung apakah ini bisa diperpanjang ataupun dikabulkannya atau ditolaknya homologasi, itu harus sesuai dengan acuan pasal 281 Undang-Undang PKPU dan Kepelitan, yaitu dari jumlah yang hadir harus 1/2/1, dan dari jumlah 1/2/1 itu jumlah tagihan yang diwakilinya harus 2/3 dari jumlah seluruh utang dari semua yang hadir itu jadi harus terpenuhi syarat dua-duanya. Kalau tidak terpenuhi, Pak, Pilot. pilot. Iya. Ya gitu. Kalau pilot berarti ada preference dan konkuren. Nah, kalau memang pilot baru kita lihat undang-undang asuransinya apa segala macam, itu memang ada Baru bisa soal dipakai gitu ya, Pak ya. Iya kan, tapi kalau sekarang karena PKPU itu tidak diatur di dalam undang-undang asuransi, maka PKPU ini tentunya tidak mengacu pada undang-undang asuransi, tapi mengacunya pada undang-undang PKPU dan Kepelitan. Ya kan, jadi supaya tidak membingungkan nasabah, ya kita tinggal lihat ada nggak kata-kata PKPU di situ. Oh nggak ada di undang-undang asuransi, ya nggak bisa dong kita bawa-bawa undang-undang asuransi ke situ. Yang bisa dipakai ya undang-undang PKPU dan Kepelitannya. Ya kan. Nah makanya kalau di situ udah mulai membahas, katanya ada pasal 52 dari undang-undang asuransi, ya itu nanti kalau pilot baru Anda bisa gunakan. Sekarang ini urusannya PKPU. Nah terus kalau ada yang bicara katanya kalau daftar, ya kan patut diduga nih, saya juga bukan menuduh ya kan, ini kita mau bicara keilmuan. Kalau daftar bagaimana ya, daftar PKPU itu sekarang kita bicara 8.000 orang udah tanda tangan mengakhiri polis. Ya jelas-jelas dia hanya perjanjian utang piutang biasa sekarang dengan AJK-nya. Gimana bisa dia bilang sekarang seolah dia diperlakukan sebagai pemegang polis? Ya nggak bisa dong, kan sudah jelas-jelas dinyatakan diakhiri. Ya sekarang dia memang nyatanya udah jadi kreditur konkuren, kan begitu. Ya bagaimana? Ya gimana nasabahnya udah terlanjur tanda tangan, polisi diakhiri dan ganti jadi perjanjian kesepakatan bersama, kan begitu. Dan yang lain-lain pun ya tentu taat dan tunduknya pada undang-undang PKPU dan Kepelitan, karena yang diatur di sini sekarang masalah PKPU nih, bukan sekali lagi bukan masalah Kepelitan. Baru bisa berlakunya Kepelitan kalau yang diatur memang Kepelitan. Nah itu berlaku undang-undang asuransi segala. Begitu. Nah, kalau seandainya PKPU-nya memang homologasi, nanti bentuknya itu pembayarannya berbentuk. Nah, sesuai proposal, apa yang bunyi di proposal dan disepakati itulah. Jadi bukan kesepakatan. Bukan, yang berlaku homologasi, makanya di situ saya bilang saatnya bisa. Jadi judulnya apa? Judulnya? Ya homologasi. Oh, homologasi. Iya kan, homologasi. Jadi bukan kesepakatan lagi, bukan perjanjian. Ya homologasi yang dituangkan nanti dalam putusan, kita kan pegang putusannya. Kan disahkan homologasinya nanti oleh pengadilan. Skema segala macam. Iya, dan lebih kuat karena kalau melanggar homologasi ini kita bisa memohon pilot langsung. Tapi judulnya apa, Pak? Iya, homologasi aja. Homologasi. Skemanya hasil. Putusan nanti bentuknya, putusan pengesahan dari homologasi itu keluar skema gitu. Ya sesuai skemanya segala macam atau perjanjian yang dituangkan yang disepakati hasil nego itu masuk di dalam homologasinya tadi. Ada perjanjiannya. Oke. Pak Beni, berarti gini, dari perkataan Pak Beni bisa saya simpulkan, pertama, jadi buat kita semua ya, biar saya paham, PKPU ini pertama berbeda dengan pilot ya, betul ya Pak ya? Beda. PKPU jelas ya. Kata-katanya itu tidak ada PKPU itu di Undang-Undang Asuransi. Ya, betul ya. Kedua, berarti PKPU itu tidak bisa menggunakan undang-undang asuransi lagi, alias tidak berlaku lagi ketika saat PKPU. Bukan tidak berlaku karena memang nggak diatur. Beda. Undang-undang asuransi berlaku, tapi tidak mengatur soal PKPU. Tidak mengatur soal PKPU. Iya, Oke. berlaku, bukannya undang-undang asuransi tidak berlaku. Oke, berarti undang-undang. yang ketiga, berarti dalam proses PKPU ini
ada istilah kan maksudnya saya sempat lihat preferen dan konkurer. Berarti ketika di PKPU ini status yang sudah megang PKB dan yang belum tanda tangan PKB ataupun perdamaian semuanya statusnya berarti konkurer. Iya, Atau bisa iya dibilang dong. begitu? Ya iya dong, betul. Betul ya? Dibilang konkurer. Pemegang polisi itu baru bisa naik statusnya itu kalau memang ada, boleh dibilang kalau memang ada pilot dia dikatakan harus didahulukan memang kan pembayaran. Ketika pilot baru statusnya naik. Pilot, nah itulah para nasabah itulah yang harus pintar di situ nanti Nah. di dalam pengusulan. Jadi buat yang tanda tangan homologasi. lebih enak nggak usah. Tapi kan kenyataannya 8.000 orang sudah terlanjur kan tanda tangan PKB itu. Itulah yang saya selamatkan. Ya kalau tidak ada 8.000 orang tanda tangan PKB, Mending pilot mungkin ya, saya bahkan mungkin tidak akan mengajukan permohonan PKPU ini. Langsung pilot. Ya pilot kan juga kita harus lihat lagi apakah bisa memenuhi undang-undang enggak, harus dilakukan permohonan terhadap OJK apa dan sebagainya kan. Nah itu yang kita harus lihat, mengaculah kepada undang-undang pilot tadi. Ya kan, nah, karena saya lihat kekosongan hukumnya memang di PKPU, makanya saya lakukan PKPU ini ada celah hukum kan. Karena terjadi kekosongan hukum memang nggak diatur kok di dalam undang-undang asuransinya. Nah, makanya disinilah yang berlaku kembali lagi pada undang-undang PKPU dan Pelita 37 2004 karena tidak diatur, ya kan? Nah disinilah yang saya lihat, inilah temuan hukum yang saya lakukan, ini terobosan hukum yang saya lakukan. Wah saya harus selamatkan nih para nasabah yang tanda tangan PKB. Karena kan semangatnya tadinya saya juga kesian ada sebagian nasabah yang tanda tangan yang tadi saya udah jelaskan berkali-kali, ya kan? Itulah sebabnya saya bilang harus dilakukan seperti itu. Oke, paham. Pak mau tanya, kalau dilihat Pak, kalau kita mau istilahnya out of the box deh, lihat ya, apa tuh perdebatan debitur kreditur gitu Pak. Kalau mau win-win solution, ya, jadi yang paling baik, paling ideal itu tuh presentasinya lebih baik pilot atau lebih baik damai? Kalau untuk win-win solution ya homologasi dong. Homologasi. Kenapa saya bilang homologasi? Karena disitulah memang terjadi itikat baik dari masing-masing pihak. PT AJK-nya memang ada niat baik untuk menyelesaikan kepada para nasabah juga punya jaminan kepastian hukum. Hai kalau you macem-macem, saya bisa lakukan pembatalan homologasi. Ya kan begitu, ya kan. Nah disinilah yang saya juga katakan tadi. Nah disinilah saya bilang justru harus dua-duanya punya itikat baik. Nah dua-duanya inilah harus cari Kalau win-win solution. Kalau di pihak nasabah, di pihak pemegang polis, itu niat baiknya sudah dari bulan 2 Pak sampai detik ini gitu loh. Itu niat baiknya. Nah kalau niat baiknya hanya di Dari satu PP, pihak aja nggak ketemu, Betul. makanya saya harus lakukan upaya hukum supaya sekarang diawasin oleh pengurus. Ya. Ada semacam ada pengurusnya, ada hakim pengawas juga kan. Kemudian Karena- nanti bisa disahkan homologasinya oleh hakim pemutus. Kalau cuma antar kita aja satu niat baik satu diduga tidak, Iya. nggak akan ketemu. Akhirnya yang tadinya beretikat tidak baik, patut diduga pada akhirnya dia terpaksa harus beretikat baik. Ya kan karena dia juga takut sekarang bahaya nih. Gawasin saya. Iya, sebagai pemegang polis Iya. sudah beretikat baiknya sudah dari bulan 2 itu, Iya. dari Februari. Itulah yang saya bilang, saya ingin jaga jangan sampai bulan April pun juga itu nggak dibayar. Makanya saya juga berjuang ini supaya bisa selesai sebelum April. Kan begitu. Amin. Ya kan? Ya. Ya itu yang saya memohon juga pada pengurus dan kita bersatu tentunya ini para nasabah, ingat Ya. suaranya ini ada pada kita kan begitu. Iya, Ya. iya. Oke, Pak. Ya, Nah, lebih baik mungkin dari Udah cukup. cukup. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, saya harapkan sih Pak win-win solution. ya. Pokoknya uang saya kembali Pak, itu Ya, aja. ya. Betul. Nah, saya juga harapkan begitu karena saya sebetulnya kuasa hukum dari nasabah. Iya, Kan begitu. Ya tentunya saya memperjuangkan klien saya. Karena kepuasan seorang advokat adalah ketika dia berhasil memperjuangkan apa yang diharapkan oleh para kliennya. Iya. Ya kan apa yang para klien harapkan, kita bisa penuhi itu kepuasan kita. Ya kan? Ya karena apa? Itu tadi kan kita juga perlu jasa Ya, dari betul. mulut ke mulut. Ya kan? Kalau kita istilahnya mengecewakan,
ya tentunya kan kita juga ada kekhawatiran Iya. juga dong ya kan, siapa yang memakai jasa kita lagi. Betul, Dan itulah saya makanya coba melakukan terobosan-terobosan hukum kan begitu, betul. melakukan kajian-kajian dan sebagainya. Saya senang sekali juga untuk belajar kepada semua orang, termasuk di sini pun saya senang kita bisa berdiskusi ya kan, untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Dan saya juga merangkul tentunya para teman-teman advokat baik yang pro maupun kontra. Marilah kita juga ada forum-forum, nanti kita diskusi-diskusi sama-sama cari jalan keluar terbaik untuk nasabah kita. Jangan sampai sekarang kita berperang sendiri. Ya kan, yang malah nanti malah menguntungkan takutnya AJK-nya karena advokat nasabah perang sendiri. Iya itu Nah, Karena itu nggak paham jangan. gitu ya, Pak ya? Itu yang saya ngajak Iya, persatuan iya. Betul. dengan para advokat ini untuk tukar pikiran. Saya pun siap Setuju, untuk setuju. menerima kritik dan saran. Setuju. Ya kan, dengan tanpa saling menjatuhkan dan sebagainya, tidak. Ya kan, karena apa? Karena kami profesi advokat tentunya kami yakin untuk membela kepentingan para nasabah kita. Tapi itulah pandangan-pandangan yang bisa saya sampaikan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki. Kan begitu. Oh Pak, gini Pak, kita mah ngomong, kita sebagai nasabah Ya. sih pengen gampangnya adalah dari awal juga Pak, uang itu balik itu cepat ya, betul ya Pak ya? Ya. Nah seperti itu. Nah bila mana ini Pak, bila mana ternyata asetnya Krisna ternyata sama dengan, nggak usah ngomongin lebih besar, tapi sama dengan utangnya kepada kita. Nah, apakah saya sih pemikirannya kalau dipilotkan sekali bayar beres semuanya balik? Apakah sesimpel itu atau lebih enak tetap homologasi? Karena maksud saya pengen cepat balik dengan misalnya pilot tapi sekali bayar semua diberesin tanpa kurang spesial pun karena nilai utangnya sama asetnya sama. Kenapa tidak dipilotkan? Tapi itu emang tidak menjadi win-win solution, akan menjadi satu keegoisan dari pihak kita sebagai nasabah. Tapi kita tuh udah pengen uang itu balik cepat, karena masalahnya kita dicicil nih, apalagi yang PKB dicicil, bunga pun nggak ada, ya bunga pun nggak ada. Akhirnya AJK ini menggunakan uang kita yang masih ada, memutar, mereka dapat keuntungan dan keuntungannya ini buat balikin modal kita. Saya logikanya gitu. Tapi bunga kan udah nggak berjalan untuk kita. Jadi mereka minjem uang kita hanya untuk balikin modal, dan mereka pun balikin modal dari hasil keuntungan mereka. Iya, makanya Nah, oke. ini gimana nih Pak? Baik. Nah, Perspektif Pak Beni. di sinilah yang saya juga sampaikan. Kalau PT dari AJK misalnya malah memperburuk keadaan, ya kan, dia malahan PKB. Menurut saya kalau sudah itikat baik itu minimal dia akan tawarkan sesuai dengan PKB dong. Harus Minimalnya, dan bahkan harusnya lebih baik. Iya. Tapi kalau dia tawarkannya lebih buruk daripada PKB dan sebagainya, itu yang saya anggap patut diduga dia itikat jelek. Ya kan? Nah itu mungkin ya kita pilotkan saja. Sudahlah, Anda tidak mau diskusi dengan kami lah, nggak benar lah, patut diduga begitu kan. Tapi kalau minimal dia tawarkan sesuai dengan PKB bahkan lebih baik, berarti kan ada itikat baik. Ya kan? Nah kalau memang sudah ada itikat baik, nah disinilah menurut saya ya sudah kita kasih kesempatan. Karena gini, kita juga memang tahu sendiri memang dalam kondisi pandemi ini betul ada juga dampak-dampak usaha-usaha itu terkena. Betul. Tapi kan juga fair atau tidaknya inilah yang makanya kita tugaskan pengurus. Ya, kenapa saya tunjuk pengurus? Ya pengurus nanti ya kan yang akan minta kefairan dia. Yo ini bagaimana ini aliran dananya ini kok pakai kepentingan pribadi, yuk beli mobil Lamborghini bukannya dimasukin diputar di perusahaan. Saya ambil contoh lah. Ini nggak bisa begini dong. You mesti masuk dong. Kembaliin lagi nih. Habis itu ini untuk apa namanya pembayaran para nasabah ini supaya ada jaminan juga, dan pengusaha kan lihat keseriusannya, dia harus presentasi kan, kasih keyakinan dong sama kita kenapa dia bisa bayar. Kenapa sekian lama ini dianggap wajar. Ya kalau sekarang cuman sepihak aja tanpa ada pengurus, tanpa ada hakim pengawas, ya dia mah gimana aja. Pokoknya tolong tanda tangan, kita akhirnya bingung juga daripada uang apa ya lah tanda tangan. Iya. Kan begitu. Karena sepihak Nah, jadinya. kalau sekarang kan ada yang ngawasin. Hand in hand katanya. Ya kan dari situlah kita lihat etikat baiknya. Kalau ada etikat baik ya tentu homologasi, saya bilang itu win-win solution. Ya kan, nggak ada etikat baik ya kita pun siap pilotkan. Ya kan, tapi kalau yang saya kemarin lihat
memang ada kuasa hukum dari pihak AJK juga menyampaikan kepada pengurus, saya juga bertanya kepada pengurus dan bicara juga ada kebetulan bicara dengan saya juga, ya maaf dan memohon maaf juga lah, ya mohon maaf lah Pak Beni ya, kemarin itu kami menganggap katanya saudara ya nggak bisa PKPU ini kabulkan saudara apa segala, minta maaf lah, ada intinya ke situ. Ya kan? Setidak-tidaknya AJK Setidak-tidaknya PT punya AJK niat ini baik aja. ada itikat baik yang dia bilang katanya akan memberikan sesuatu yang tidak mengecewakan nasabah katanya, ya itu kita lihat nanti kita tunggu dalam proposalnya kan begitu. Ya itu Ya yang kan? diharapkan begitu, Pak. Iya, dan saya sih orangnya kita tidak boleh simpan di hati, namanya fight itu, pengacara itu saling fight itu Sampai mempertahankan pendapatnya itu tidak apa-apa. Karena Kita bisa sifatnya legowo. harus win-win solution. Dan kalau kita lagi bela nasabah memang segala kita harus sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan kita kerahkan kan. Iya. Nah kebetulan kita menang kali ini, ya kemenangan ini bukan membuat kita menjadi sombong dan sebagainya, enggak, tapi ini justru kita gunakan untuk, menurut saya, dicari jalan yang baik untuk para klien kita. Iya. Ya dia pun harus benar bertingkat baik, ya kalau tidak bertingkat baik ya apa boleh buat, upaya hukum baik pidana perdata dan sebagainya itu kita jalankan. Iya. Nah inilah saya bilang melalui diskusi ini pun saya sampaikan juga peringatan terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna, kalau kebetulan nanti ada yang lihat dari tim AJK ya ini tolong disampaikan kan, berikanlah proposal yang baik. Itu Kan target. begitu. Iya. Oke. Ada lagi? Nah, sama tadi Pak, maksudnya kalau sampai proses pilot, maksudnya dimungkinkan sampai proses pilot ternyata lebih menguntungkan Pak sebetulnya dibandingkan homologasi. Kalau dihitung-hitung karena mungkin Nah kalau asetnya, jadi gini, kalau asetnya lebih besar ataupun sama lah minimal. atau minimal sama, ya mungkin pilot aja sudah kita bagi-bagi. Nah, itu maksud saya, iya Pak. kan, tapi kalau Lebih sekarang simpel, asetnya Pak. memang mesti di bawah, tapi dia memang kita lihat ada potensi usahanya ini untuk berjalan dan memang dengan jalannya berdinamis ini memang bisa bayar, ya lebih baik homologasi. Saya juga pernah pegang perusahaan yang memang waktu itu kondisi susah. Nah saya menjadi kuasa hukumnya dari debitur waktu itu, ya kan? Ya saya pernah rasakan. Nah tapi klien saya memang itikat baik waktu itu, salah satu perusahaan tekstil waktu itu. Nah dia memang niatnya memang mau bayar, dia kasih lihat. Nah kalau sekarang dijual mesin-mesin tekstil ini, saya ambil contoh jadi besi tua. Tapi ini kalau dijalankan ada keuntungan profit sekian, ada kemungkinan bisa bayar sekian. Dipresentasi, akhirnya para kreditur setuju karena lihat itikat baiknya. Ya akhirnya disetujui homologasi dan ternyata terbayar betul. Ini saya jadi saksi juga Dan ketika beres, ada dan debitur yang beres. baik selesaikan. Nah ini kita harap AJK ini seperti itu. Ya saya harapkan Ya sih kan? win-win solution. Iya kan, tapi kalau tidak ada etikat baik ya, oh benar, saya juga setuju kita pilotkan. Ya Berapa kan? lama sih Pak prosesnya kalau sampai pilot itu sampai akhirnya mulai dibagikan kepada Ya itu tadi, yang tadi saya bilang, ya minimal kalau saya bilang berapa lama yang bisa diterima nasabah yang baik, bukan saya mutusin pada pihak. nasabah. Tapi yang tadi saya bilang acuannya kalau menurut saya minimal sama dengan PKB itu sudah menguntungkan nasabah. Ya karena ada kepastian hukum. Tapi saya tentunya kan berjuang lebih baik dong. Iya. Ya dong, saya sebagai lawyer ingin berprestasi lebih baik. Iya kan? Jangan dibayar Berjuang. 5% Pak. Dibayarnya yang bisa itu jangan yang gede cuma 5%. Yang kecil 50%. Nah ya gitu loh. itu makanya disitulah Nggak fair jadinya. para kreditur itu mengajukan dalam apa nih yang lawyer ini harus lakukan. Kita kan wakil daripada para kreditur. Kami tentu tidak akan mendengarkan suara para kreditur ini. Nah silakan nanti usulan-usulan ini yang khusus jadi klien saya, ya silakan sampaikanlah kepada tim kami. Nah itu untuk bantu kami. Punya berapa Dari sekarang, lama? makanya saya ingatkan sekarang juga proposal perdamaian minta dibuat dulu oleh pihak AJK dari proposal perdamaian itu. Bukan kita lihat, oleh pemegang polis. bukan dong dari mereka ajukan, kita setuju atau tidak, tapi kita boleh bikin ancer-ancernya udah mulai dari sekarang juga. Kalau pemegang polis yang memberikan ini supaya diteliti oleh pihak AJK itu mungkin nggak Pak? Sebenarnya gini, kan dia yang ngajuin permohonan sama kita sebetulnya, jangan Tapi terbalik. Kita yang dulu. menilai dong, mereka yang kasih itikat baiknya gimana, kan dia yang memohon jangan sampai pilot. Kan bukan kita yang memohon logikanya. Nah kita yang menilai, tapi kita
dari Bapak semua mulai mengajukan juga keinginan target-targetnya itu kepada kita tim lawyer. Nah, kami bantukan nego ketemu di tengah atau tidak kan begitu. Jadi tentunya yang menilai adalah kita dong dengan proposal dia itikat baik atau tidak. Kan begitu. Cukup baik atau tidak, atau kita mau nerima atau enggak sebetulnya dari proposal. Dan proposal dia dong yang ngajukan, namanya Betul. proposal. Kalau kita mau mengajukan sesuatu kan dia yang pihak yang kita kalahkan. Dia udah kan yang kalahkan. mengajukan. Yang dikhawatirkan dia memberikan yang tidak Ya, kalau nggak baik kan kita nego lagi, kita bilang nggak setuju itu. Nah, tapi harus dia dulu yang mulai. Iya, dia mulai, Dia kita mulai, menilai, Pak. kita nggak setuju begini, kita setujunya begini kan gitu. Justru saya balik, Pak. Jadi Nggak bisa, saya Pak. Kita sekian nasabah susah Pak, itu nanti akan bisa, bervariasi. Ini sekian banyak kepala, nggak selesai nanti takutnya itu yang akan jadi celah daripada pihak PT AJK untuk mengulur perkara. Diduga, jangan kita masuk juga. Iya. Sekarang para nasabah seolah-olah kita mengusulkan jadinya terbalik nih. Nah dia enak, patut diduga. Waduh, pendapat A dengan pendapat B bedanya jauh pisan. Saya jadi bingung katanya ngabulin yang mana. Iya kan, jadi kita nanti para nasabah yang jadi berantem lagi, bingung kita. Oke. Nah kalau ini kita lihat, kalau udah semua para nasabah udah lihat ini cukup baik ya sudah kan. Ya kan, jadi bisa cepat. Jangan kita patut diduga nanti malahan jadi kita yang jadi malah diadu antar para nasabah jadinya. Kenapa kamu minta segini bukan segini kan gitu. ngerti. Apalagi lawyernya nggak cuma satu lagi kan. Iya, nasabahnya ribut Pak nanti. Iya, jadi biarkan dari dia dulu, kita nilai nanti sama-sama. Nah, para lawyer ini kalau bisa sama-sama kita nanti kan membela nasabah. Makanya saya mengajak nih, kita jangan jadi berantem sendiri di para advokat para nasabah. Iya. Kita harus bersatu kan begitu. Iya, betul. Kalau ada yang tidak setuju pendapat saya, kita ketemu apa bene gimana nih tukar pikiran kita kan begitu. Saya Iya. juga sama, mungkin pendapat ini kita kolaborasi, kita satukan kan begitu. Iya kan, kita saling tukar pikiran, memperkuat posisi kita kan gitu. Demikian. Oke. Ada lagi? Dari saya cukup, Pak. Cukup. Kalau memang cukup, ya saya tentunya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas diskusi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, seandainya masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk ditanyakan. Ya kan? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Pandemi COVID-19 ini juga bisa cepat berakhir. Amin. Dan tentunya saya harapkan terjadi win-win solution antara yang baik, antara penyelesaian yang baik antara PT AJK Dan waktunya nasabahnya. dipersingkat, Pak. Dan waktunya juga ya memang kita harapkan tidak berlarut-larut. Jangan diperpanjang terus, Pak. Betul. Biasanya AJK diperpanjang. Ya itu, nah makanya saya tadi memberikan tips-tips jangan sampai kita yang jadi malah jadi seolah kita yang ribut, akhirnya itu jadi alasan untuk memperpanjang. Iya. Hati-hati nih. Ya kan, karena kalau kita kompak kan jadi kita satu visi, ini kita dapat selesaikan. Tujuan kita sama-sama tercapai. Jangan kita ini satu kapal jadi seolah-olah jadi 2-3 kapal yang malah ada dugaan kita terpecah belah. Makanya saya mengajak para advokat yang tidak sependapat dengan saya, marilah kita bertukar pikiran, karena saya pun siap diberikan kritik dan saran. Kan begitu. Ya kan, tidak boleh kita itu menganggap diri kita paling benar. Kalau kita menganggap diri kita paling benar, kita sudah tidak mau belajar lagi, kita nggak mau dengerin orang lagi, selesai. Makanya ya selesai kita. Ilmunya selesai, mentok. Mentok. Tapi kalau kita mau belajar, ada pendidikan apa, ada seminar apa kita mau ikut, kemudian ada orang mau bicara apa, kita juga kaji, oh dia pendapatnya mungkin benar, kita mau pelajari lagi. Tapi tentu kita harus lihat dong dengan dasar hukum yang ada. Kalau berpendapat tidak sesuai dengan dasar-dasar hukum yang ada, ya jadi debat kusir. Tentu harus ada parameternya, tolok ukurnya dan sebagainya, kan begitu. Jadi saran saya seperti itu. Terima kasih. Diharapkan baik hasilnya, Pak. Ya, terima kasih ya atas kepercayaan dari para nasabah Terima kasih, Pak Benny. yang sudah mempercayakan saya sebagai advokat kalian. Tentu saya akan berjuang betul-betul untuk membela kepentingan kalian semua, karena buat saya ini adalah satu kepercayaan yang saya harus jaga di atas segala-gala kepentingan yang lainnya. Karena buat saya kepercayaan itu mahal. Itu yang harus saya jaga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.